Halo, assalamualaikum. Balik lagi di video aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang perbedaan kehamilan pertama aku dengan yang sekarang, yaitu yang kedua. Nah, di video ini usia kehamilan aku sekarang sudah memasuki trimester kedua. Nah, kalau teman-teman masih ingat video aku yang pertama dulu itu tentang pengalaman kehamilan aku yang pertama, itu aku juga ceritanya di usia kehamilan trimester kedua. Kenapa aku baru bisa sharingnya sekarang, berbagi pengalamannya sekarang? Karena biasanya ibu-ibu hamil itu badannya udah mulai strong di usia kehamilan memasuki trimester kedua, karena udah mabuk-mabuknya udah mulai hilangan ya. Jadi sedikit cerita, aku USG pertama kali di kehamilan kedua ini tuh ternyata kehamilan aku sudah masuk 2 bulan. Sebenarnya aku sudah mulai ngerasain tanda-tandanya sebelumnya. Jadi awal mula aku ngerasain itu karena setiap malam aku tuh sakit kepala. Terus badan juga nggak enak. Cuman itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut nggak sembuh-sembuh. Awalnya kan aku ngerasanya, aku pikir ya udah lagi nggak enak badan aja atau lagi masuk angin gitu. Biasalah ya kan. Ternyata selama 3 hari nggak sembuh-sembuh, terus dilanjut sama mual. Nah, mual ini aku nggak bisa muntah, jadi kayak cuman mual-mual aja. Sudah mual sakit kepala, nggak enak badan, pokoknya mual-mual tersiksa gitu karena nggak bisa muntah. Nah, itu berlangsung selama 1 minggu. Setelah 1 minggu aku rasain kayaknya aku udah nggak sanggup. Akhirnya aku ngomong sama suami, kayaknya aku hamil deh. Terus akhirnya dia bilang, ya udah coba aja dites gitu kan. Tapi di situ kita nggak langsung tes. Nah, seminggu kemudian baru kita balik ke Bontang dan akhirnya di Bontang lah aku tes pack. Tapi tetap sama, aku pakai tes pack yang murahan ya, yang harganya 5 ribuan, sama di kehamilan pertama. Dan dulu di kehamilan pertama aku pernah bilang bahwa tes pack yang paling bagus tuh pagi hari di saat kita baru bangun tidur. Tapi di kehamilan kedua ini aku kemarin tes packnya itu di sore hari. Sore-sore aku tes pack, ternyata garisnya 2 dan benar-benar jelas tanpa samar-samar sama sekali. Ternyata benar positif. Setelah itu kita mau ke dokter, mau mastiin apakah benar atau enggak gitu ya, di dalam perut ini ada gitu. Tapi selalu ada kendala dan akhirnya sampai waktu itu kalau nggak salah Lebaran, akhirnya tertunda lagi. Jadi besoknya lagi ternyata ada lagi libur tanggal merah kayak gitu. Pokoknya selalu tertunda, makanya akhirnya pergi USG pertama kali itu janinnya sudah masuk bulan kedua. Terus di kehamilan aku yang kedua ini, sebelum aku tahu hamil ya, tiap hari pengen banget makan bakso. Jadi selama 5 hari berturut-turut itu aku sama suami sama Faro, anak aku yang pertama itu selalu pergi keluar untuk cari bakso ataupun mie ayam. Tapi juga pengennya itu yang beda-beda gitu, mau nyobain yang ini, besok nyobain ke tempat yang lain, besok nyobain tempat lain yang kayak gitu-gitu. Ternyata pas ketahuan aku hamil, aku tidak bisa nyium bau bakso. Ya, sebenarnya ada untungnya ya, ada alhamdulillahnya, karena kemarin sebelum ketahuan hamil aku udah puas-puasin makan bakso. Ternyata di hamil kedua ini aku nggak bisa nyium sama sekali bau bakso. Entah dari segi apanya aku nggak tahu. Tapi ini sama sebenarnya sama kehamilan aku yang pertama. Jadi kehamilan aku yang pertama dulu juga aku pertama kali mual itu kan waktu di rumah sakit, waktu aku kerja. Dan itu aku habis makan mie ayam kalau nggak salah. Itu aku juga langsung mual. Ini sama kehamilan aku yang kedua ini, aku nggak bisa nyium bau bakso entah kenapa. Terus di kehamilan aku yang kedua ini, waktu aku tinggal di Samarinda sama suami, itu setiap malam, entah karena selalu di rumah terus atau di kamar terus ya, itu bawaannya kalau malam itu muntah. Padahal tidak mencium apapun ya.
tidak mencium apapun, tapi bawaannya mual dan muntah ke kamar mandi. Tapi kalau aku lagi di Bontang, lagi di tempatnya ibu aku, itu walaupun nggak keluar kemana-mana, tapi karena rumahnya pinggir jalan, jadi duduk-duduknya di pinggir jalan, itu pusing itu nggak ada. Tapi ya itu kayak nyium bau-bau yang kayak entah mau bagaimana. Terus ada jualan aku sendiri itu, aku nggak bisa nyium sama sekali. Jadi semuanya ibu aku sama karyawan aku yang handle gitu. Entah kenapa pokoknya aku nggak bisa nyium. Pokoknya yang aku suka itu nggak bisa aku makan gitu. Tapi itu cuman mual dan pusing aja, aku nggak ada muntah. Sedangkan kalau aku di Samarinda, di tempat suami, itu nggak ada nyium apapun, tapi kalau malam pasti muntah. Terus perbedaan yang paling aku rasain dulu di kehamilan pertama itu, aku suka baca, pokoknya suka cari tahu lah. Mungkin nggak tahu ya, apa mungkin karena itu anak pertama, itu kehamilan pertama, jadi serba pertama kali, pengennya itu cari tahu. Sedangkan di kehamilan aku yang kedua ini tuh kayak lebih ya udah gitu. Nah, perbedaan selanjutnya itu di kehamilan aku yang pertama, aku makannya lebih hati-hati. Kalau dulu mungkin karena tadi ya suka baca, sukanya cari tahu, kayak gitu, nonton-nonton YouTube, buka-buka Google, ya gitu kan. Jadi apapun yang aku konsumsi itu kayak aku mikir-mikir lagi gitu. Makanan juga aku kayak ikan bakar, nggak mau yang ada hitam-hitamnya, maunya yang dalamnya aja. Pokoknya dulu tuh kalau di kehamilan pertama lebih hati-hati, lebih aware, lebih cari tahu. Sedangkan di kehamilan kedua ini tuh semuanya aku makan, dan aku malah lebih suka makan sayur. Kalau ngelihat buah, apapun itu buahnya, semangat aja gitu makan buah. Pokoknya doyan banget sama buah di kehamilan kedua ini. Terus di kehamilan yang pertama itu mungkin agak terlalu banyak pantangan-pantangan yang aku nggak pernah makan ya, kayak buah durian, nanas, pokoknya yang dibilang orang nggak boleh dimakan, ya itu aku ikutin lah. Tapi kalau yang di kehamilan kedua ini aku tetap makan, tapi cuma nyicip gitu, cuman sekedar ya udah nyoba gitu. Nah, di kehamilan aku yang kedua ini juga rasa mual muntah aku itu menurut aku kayaknya agak lebih lama dibandingkan di kehamilan yang pertama dulu. Oh ya, di kehamilan kedua ini itu aku di Bontang doyan banget cuimi. Kalau teman-teman di Bontang tahu, ada kan di dekat STM SMK Negeri 1 Bontang itu ada penjual cuimi. Nah, aku tuh suka banget makan itu. Entah kenapa, pokoknya gak bisa makan bakso, gak bisa nyium bakso ataupun mie ayam, tapi makan cuimi bisa. Sedangkan cuimi itu modelnya ibaratnya kayak mie ayam, tapi kuahnya yang terpisah. Bela-belain beli, itu yang kakakku yang pertama kali beliin aku, dan ternyata aku doyan, dan akhirnya tiap hari aku belinya cuimi. Nah, itu tadi perbedaan pengalaman kehamilan pertama aku dengan yang kedua ya, walaupun ada persamaan tapi ada juga sedikit-sedikit perbedaannya. Nah, di kehamilan aku yang pertama, anak aku kan laki-laki ya, Alvaro. Nah, kira-kira di kehamilan aku yang kedua ini, anak aku laki-laki lagi atau perempuan ya. Nah, ini aku mau jadiin giveaway buat temen-temen. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar kira-kira cewek atau cowok anak aku yang kedua ini. Nah, di USG selanjutnya aku akan buat video ke rumah sakit sekaligus menjawab dari giveaway yang aku buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang beruntung, nanti aku langsung kirim hadiahnya ke rumah kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya, dan doain semoga proses kehamilan aku lancar sampai persalinan nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.